Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan membahas atau mereaction sebuah video dari seorang ustadz yang gak ngerti namanya ustadz siapa. Kami mendapatkan video ini dari Instagram. Dan kalau melihat narasi yang disampaikan oleh ustadz ini adalah ustadz pembela amaliyah bid'ah dan juga ustadz yang gerah dengan orang-orang yang selalu mendakwahkan dakwah sunnah atau yang disebut salafi atau yang disebut wahabi, karena mereka selalu mendakwahkan supaya umat Islam ini mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh atau yang disebut orang-orang bermanhaj salaf. Dan sebelum kita membahas, coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Ada orang mengklaim dia saja pengikut salafus soleh, tapi dia tidak bermazhab. Dia tidak ikut Syafi'i, tidak mengikut Malik, Hambali, pengikut salafus saleh, ikut Ibnu Taimiyah. Sanad ilmunya terhenti pada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan salafus saleh. Saya tetap menghormati Ibnu Taimiyah. Saya banyak belajar dengan Ibnu Taimiyah. Saya baca majmu' fatwanya dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Tetapi kita harus netral. Kita jelas, adil, amanah ilmu. Ibnu Taimiyah hidup di 700 tahun Hijriyah. Dia bukan salafus soleh. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut salafus soleh, sanad ilmunya terhenti pada Ibnu Taimiyah, dia bohong, bukan pengikut salafus soleh. Semoga ada kesadaran di mana batasan bid'ah secara sederhana dan global. Selagi ada dalam mazhab yang empat, mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, maka itu ijtihad dan itu bukan bid'ah. Jangan mudah membid'ah-bid'ahkan dan dituduh bid'ah. Kalau itu ada pada mazhab yang empat, itu bukan bid'ah. Untuk membid'ahkan dalam versi Malik harus ada versi 11 proses hukum. Berdalil yang orang yang menggampang membid'ahkan dengan alasan definisi bid'ah pada Ibnu Taimiyah. Tapi dia tidak baca dawabit bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Ketika Anda akan memakai bid'ah, ada 12 dawabit oleh Ibnu Taimiyah. Nah kaum muslimin, memang orang-orang seperti ini banyak kaum muslimin. Orang-orang yang menyebarkan fitnah dan provokasi terhadap dakwah sunnah, terhadap dakwah yang bermanhaj salaf. Ya, mereka menuduh bahwasanya orang-orang yang mengikuti dakwah manhaj salaf, mereka ini sebenarnya bukan pengikut salaf. Karena apa? Mereka tidak bermadhab. Mereka anti madhab. Padahal itu semuanya hanyalah fitnah dan provokasi. Tidak ada yang anti madhab. Siapa yang anti madhab? Orang-orang salafi tidak ada yang anti madhab. Mereka hanya tidak fanatik terhadap satu madhab saja. Karena memang para imam madhab sendiri tidak ada yang memerintahkan supaya kaum muslimin ini mengikuti salah satu dari mereka saja. Nggak ada. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah, ketika beliau bermajelis di Masjid Nabawi, beliau mengatakan kepada jamaahnya, setiap perkataan seseorang bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur tersebut, sambil menunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Seandainya ada perkataan dari Al-Imam Malik rahimahullah yang tidak sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, maka boleh ditolak. Coba. Begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, apabila engkau menemukan di dalam kitabku ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan pendapatku. Jadi nggak ada para imam mengatakan kalau sudah mengikuti pendapat saya tidak boleh mengikuti pendapat yang lain. Kalau sudah mengikuti madhab saya tidak boleh mengikuti madhab yang lain. Tidak ada. Bahkan orang-orang yang ada di Indonesia yang mengklaim mereka mengikuti madhab Syafi'i, berapa banyak pentolan aswaja, pentolan orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang bisa 100% mengikuti madhab Syafi'i. Dia tetap mengikuti madhab-madhab yang lain.
Karena memang adanya madhab-madhab tersebut itu adalah untuk memudahkan kaum muslimin. Mereka itu sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah. Lalu kenapa harus Syafi'i? Nggak boleh yang lain. Kalau sudah Syafi'i nggak boleh yang lain. Kalau sudah Malik nggak boleh yang lain. Kalau sudah Ahmad nggak boleh yang lain. Kalau sudah Abu Hanifah nggak boleh yang lain. Itu aturan dari mana? Sedangkan para imam madhab yang ada, semuanya sumbernya sama, dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita ini hanya tinggal mengambil pendapat mereka saja. Mana pendapat-pendapat mereka yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada aturan, kalau sudah Syafi'i nggak boleh ikut Malik. Kalau sudah ikut Malik, nggak boleh ikut Ahmad. Kalau sudah ikut Ahmad, nggak boleh ikut Abu Hanifah. Nggak ada aturan seperti itu aturan dari mana? Dan kalau mau jujur, berapa banyak orang yang benar-benar bermadhab Syafi'i? Coba. Kalau sekedar condong kepada madhab Syafi'i, ya, maka itu iya. Tapi tidak bisa 100%. Jangankan 100%, 50% saja tahan-tahan. Ya, coba orang-orang yang mengaku madhab Syafi'i. Ya, ormas yang mayoritas lah. Ini paling mudah untuk mengambil permisalan. Ya. Mereka paling banyak tidak menutup aurat. Paling banyak tidak sholat berjamaah ke masjid. Apakah pendapat Imam Syafi'i memperbolehkan untuk tidak menutup aurat, apalagi wanitanya? Apakah pendapat Imam Syafi'i ya kemudian disuruh meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu? Coba. Belum lagi azan. Ya, azan kalau menurut mazhab Syafi'i bukan azan yang dikumandangkan di Indonesia. Itu bukan azan mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau kaku-kakuan harus bermazhab, satu mazhab saja, itu nggak mungkin. Ya, yang mengatakan saja nggak mungkin bisa. Ya, nggak mungkin bisa dia bermadhab dengan satu madhab saja, nggak mungkin bisa. Karena memang adanya madhab itu adalah untuk memudahkan kaum muslimin. Ya, untuk memudahkan kaum muslimin meneliti mana pendapat-pendapat mereka yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian lagi kaum muslimin, ya, ketika dia menyindir masalah pengikut manhaj salaf, mereka tidak mengikuti imam madhab, tapi mengikuti Ibnu Taimiyah. Kemudian dia sok-sokan mengatakan Ibnu Taimiyah bukan salafus soleh. Yang mengatakan Ibnu Taimiyah salafus soleh juga siapa? Siapa? Apakah kemudian ketika seseorang mengikuti manhaj salaf, mengikuti pemahaman Nabi dan para sahabat, kemudian harus langsung kepada Nabi dan para sahabat? Kan nggak mungkin. Harus melalui ulama. Kalaupun ulama mutakhirin yang hidup di tahun 2024 ini, ya, kemudian pendapat-pendapat ulama tersebut merujuk kepada pendapat-pendapat para salafus soleh, ya, dengan kita mengikuti ulama tersebut, maka kita mengikuti salafus soleh. Itu ulama yang hidup di tahun 2024, apalagi yang di 700 Hijriah, seperti Imam Ibnu Taimiyah. Dan beliau bukan orang yang bodoh. Dan orang-orang yang berguru kepada beliau juga bukan orang-orang yang bodoh. Sekelas Al-Imam Ibnu Katsir saja berguru kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apakah kemudian orang-orang yang mengambil pendapat-pendapat dari Al-Imam Ibnu Katsir kemudian dikatakan ilmunya berhenti di Imam Ibnu Katsir? Dia bukan pengikut salafus soleh. Apakah seperti itu? Coba. Ya, begitu juga dengan yang sekarang ini mengambil pendapat-pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apakah kemudian akan dikatakan ilmu mereka hanya berhenti kepada Syekh Ali Jum'ah? Ilmu mereka hanya berhenti kepada Yusuf Qaradawi. Ya, mereka bukan pengikut salafus soleh. Mereka pengikut Ali Jum'ah, mereka pengikut Yusuf Qaradawi. Apakah dikatakan seperti itu? Ya kan tidak, ya. Dilihat pendapat-pendapat Syekh Yusuf Qaradawi, pendapat-pendapat Syekh Ali Jum'ah, ya, bagaimana? Apakah merujuk kepada pendapat ulama terdahulu sampai kepada para salafus soleh? Kalau merujuk kepada pendapat ulama terdahulu kepada para salafus soleh dengan mengikuti pendapat mereka, artinya kita mengikuti salafus soleh. Tapi memang orang-orang seperti ini memang niatnya untuk menyebar provokasi, ya, supaya orang-orang itu anti dengan orang-orang yang bermanhaj salaf. Karena orang-orang yang mengklaim bermanhaj salaf, mereka itu hanya belajar kepada Ibnu Taimiyah, bukan kepada salafus soleh. Sementara Ibnu Taimiyah hidup di 700 Masehi, bukan salafus soleh.
Logikanya kan seperti itu kaum muslimin. Ya kalau kita mau jujur-jujuran kaum muslimin, ya seandainya kita merujuk kepada pendapat seorang ulama, apalagi ulama mutakhirin, ya kemudian dikatakan kita itu pengikut mutakhirin, bukan pengikut salafus soleh, maka tidak ada ulama sekarang yang mereka itu pengikut salafus soleh. Mereka pengikut mutakhirin semua. Coba, ya, apa ada ulama salaf yang masih hidup sampai sekarang, yang kemudian ada orang yang belajar kepada ulama tersebut? Nggak ada. Ya. Tapi dilihat keilmuan yang disampaikan oleh ulama tersebut. Dilihat sanad ulama tersebut. Kalaulah rujukan ulama tersebut, ya, referensi-referensi ulama tersebut, pendapat-pendapat ulama tersebut, fatwa-fatwa ulama tersebut sesuai dengan pendapat para salafus soleh, maka mengikuti ulama tersebut sama dengan mengikuti salafus soleh. Tapi memang susah kaum muslimin. Kalau sudah ada kebencian di dalam hati terhadap dakwah sunnah, itu susah kaum muslimin. Apalagi sudah fanatik-fanatik buta, ya, fanatik buta, fanatik nggak jelas. Seakan-akan kalau kita beragama ini harus mengikuti pendapat satu madhab saja, sementara dirinya sendiri tidak mampu mengikuti satu madhab saja. Itu kan fanatik buta, fanatik kebodohan namanya. Dan kemudian masalah konsep bid'ah yang disampaikan oleh ustadz tersebut kaum muslimin. Ya, katanya selama ada di imam 4 madhab, maka itu bukan bid'ah. Itu ranahnya ijtihad mereka, bukan bid'ah. Sekarang to the point saja kaum muslimin, ya, yang sering menjadi polemik, orang-orang aswaja tidak terima ketika amaliyah-amaliyah mereka disebut bid'ah. Sebagai contoh acara yasinan, acara tahlilan, acara perayaan Maulid Nabi, acara perayaan Isra Mi'raj. Kemudian apa lagi? Acara haul, ya. Coba, adakah imam madhab yang menyelenggarakan acara-acara yang seperti itu? Apakah para imam madhab mereka yasinan? Apakah mereka tahlilan? Apakah mereka membuat perayaan Isra Mi'raj? Apakah mereka membuat perayaan Maulid Nabi? Tidak. Tidak ada satupun riwayat para salafus soleh, para imam madhab, mereka mengerjakan tahlilan, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, haul orang yang sudah meninggal dunia. Nggak ada. Jadi bid'ah yang mana yang mau dibela? Bahwasanya itu adalah ranah ijtihad dan bukan bid'ah. Coba. Karena memang yang paling banyak dibahas permasalahan bid'ah, ya itu saja kaum muslimin. Ya, ini yang paling masyhur lah, yang paling masyhur. Banyak, akan tetapi yang paling masyhur ya acara Maulid, acara tahlilan, acara yasinan, perayaan Isra Mi'raj. Ya, adapun yang lain pembahasannya tidak seheboh pembahasan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, dan sekali lagi, kalau mau disebut itu masalah ijtihad, itu ijtihadnya siapa? Para imam madhab saja tidak mengenal amaliyah-amaliyah tersebut. Ya, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.